Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berenam akan mempresentasikan materi bahasa Inggris tentang greeting. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Aisyah. Materi yang kedua disampaikan oleh Mbak Yuma. Yang ketiga oleh Mbak Iva, yang keempat oleh Mbak Fedia, dan yang kelima oleh Mbak Dani. Materi yang pertama kami persilakan. Materi yang pertama kami persilakan. Mbak Aisyah. Materi yang pertama yaitu abstract writing. An abstract is a short story summary of a larger work, such a dissertation or research paper. Yang artinya, abstrak adalah ringkasan singkat dari karya yang lebih panjang, seperti disertasi atau makalah penelitian. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan? Abstrak secara ringkas melaporkan tujuan dan hasil penelitian, sehingga pembaca tahu persis tentang apa makalah itu. Menulis abstrak di bagian paling akhir, ketika telah menyelesaikan sisa teks. Ada 4 hal yang perlu disertakan. Yang pertama, masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, metode. Yang ketiga, hasil atau argumen utama. Dan yang terakhir, kesimpulan. Lanjutkan Mbak Yauma. Kemudian, semua abstrak biasanya sekitar 150 sampai 300 kata. Tetapi seringkali ada batasan kata yang ketat. Jadi, pastikan ketika memeriksa persyaratan yang diberikan oleh sebuah universitas atau jurnal. Dalam disertasi atau tesis, abstrak dicantumkan pada halaman tersendiri setelah halaman judul dan ucapan terima kasih. Terima kasih tetapi sebelum daftar isi. Yang pertama, rumus. Bagian abstrak ini dapat ditulis dalam present atau past simple tense, tetapi tidak boleh mengacu pada masa depan karena penelitiannya sudah selesai. Kemudian, kapan menulis abstrak? Anda hampir selalu harus menyertakan abstrak saat menulis tesis, disertai makalah penelitian, atau mengirimkan artikel ke jurnal akademik. Lanjut Mbak Iva. Isi dalam abstrak meliputi tujuan. Mulailah dengan mendefinisikan dengan jalan tujuan penelitian. Apa masalah praktis atau teoritis tidak respon penelitian, atau pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk jawaban. Bagian abstrak ini dapat ditulis dalam present atau past simple tense. Tetapi tidak boleh mengacu pada masa depan, karena penelitiannya sudah selesai. Metode. Bagian ini harus merupakan deskripsi langsung tentang apa yang Anda lakukan dalam 1 atau 2 kalimat. Biasanya ditulis dalam dalam bentuk lampau sederhana karena mengacu pada tindakan yang telah selesai. Hasil. Selanjutnya rangkum hasil penelitian utama
Bagian abstrak ini dapat berupa present atau past simple tense. Kesimpulan, membaca harus menyelesaikan dengan pemahaman yang jelas tentang poin sentral yang telah dibuktikan atau diperdebatkan oleh penelitian. Kesimpulan biasanya ditulis dalam present simple tense. Kata kunci, jika makalah akan diterbitkan, mungkin harus menambahkan daftar kata kunci di akhir abstrak. Kata kunci ini harus merujuk pada elemen penelitian yang paling penting untuk membantu calon pembaca menemukan makalah selama pencarian literatur mereka sendiri. Tips menulis abstrak. Yang pertama ada garis terbalik. Yang kedua ada baca abstrak lainnya. Yang ketiga ada tulis dengan jelas dan singkat. Yang keempat ada fokus pada penelitian sendiri. Dan yang kelima ada pemeriksaan pemformatan. Materi selanjutnya disampaikan Mbak Fedia. Materi kedua, report writing. Pengertian report writing, a report is a written account of something that one has observed, heard, done, or investigated. Artinya, report writing adalah catatan tertulis tentang sesuatu yang telah diamati, didengar, dilakukan, atau diselidiki. Kegunaan. Report writing digunakan sebagai bentuk penilaian tertulis untuk mengetahui apa yang telah Anda pelajari dari bacaan, penelitian, atau pengalaman Anda, dan untuk memberi Anda pengalaman keterampilan penting yang banyak digunakan di tempat kerja. Format report writing umumnya dua jenis laporan, yaitu laporan surat kabar atau laporan majalah. Laporan surat kabar adalah salah satu yang diterbitkan di surat kabar, dan laporan majalah umumnya ditulis untuk majalah sekolah. Lanjut Mbak Dani. Pertanyaan untuk report writing harus dijawab dalam batas yang ditentukan, antara 120 sampai 150 kata. Kemudian, report writing dapat ditulis. 1. Penulisan debat. 2. Penulisan artikel. 3. Penulisan pidato. 4. Penulisan laporan. Dan yang terakhir, ciri-ciri report writing. Yang pertama, kepatuhan terhadap spesifikasi ringkasan laporan. Yang kedua, analisis informasi yang relevan. Ketiga, penataan materi dalam urutan yang logis dan koheren. Keempat, presentasi secara konsisten sesuai dengan petunjuk laporan singkat. Yang kelima, membuat kesimpulan yang tepat yang didukung oleh bukti dan analisis laporan.